Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami kelompok Teknik Gempa Kaur Bengkulu 23 Agustus 2022 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang gempa Kaur. Untuk yang pertama, perkenalan diri. Yang pertama, saya Dafa Hanafi Aflah. Kedua ada Zaki Rahman Pambudi. Ketiga ada Fajar Aulia Kurnaen. Keempat ada Muhammad Nur Rizki. Kelima ada Farhan Doni Nur Yuda. Yang pertama, informasi gempa bumi. Gempa bumi terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2002 pukul 21.30 WIB berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Lokasi pusat gempa bumi terletak di Samudra Hindia pada koordinat 102,95 bujur timur dan 5,22 lintang selatan, berjarak sekitar 66,3 km barat daya Kota Bintuhan atau Ibu Kota Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan magnitudo 6,5 pada kedalaman 12 km. Menurut informasi dari The Unit Status Geology Survey atau USGS Amerika Serikat, lokasi pusat gempa bumi terletak pada koordinat 103,101 BT dan 5,076 LS dengan magnitudo 6 pada kedalaman 58 km. Berdasarkan data Geoforschungszentrum atau GVZ Jerman, lokasi pusat gempa bumi berada pada koordinat 103,17 BT dan 4,99 LS dengan magnitudo 6,2 pada kedalaman 57 km. Lalu ada kondisi geologi dan penyebab. Daerah terdekat dengan lokasi pusat gempa bumi adalah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Morfologi daerah Kabupaten Kaur merupakan dataran pantai yang dibatasi pada bagian timur oleh pembukitan bergelombang hingga terjal. Daerah tersebut pada umumnya tersusun oleh batuan berumur tersier berupa batuan sedimen dan rombakan gunung api, serta endapan kuarter berupa endapan aluvial pantai, sungai, dan rawa. Sebagian batuan berumur tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter dan batuan berumur tersier yang telah mengalami pelapukan bersifat lunak, lepas, dan belum kompak, dan memperkuat efek guncangan sehingga rawan gempa bumi. Selain itu, morfologi pembuktian terjal dan batuannya telah mengalami pelapukan, berpotensi terjadi gerakan tanah yang dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi. Berdasarkan lokasi pusat gempa bumi, kedalaman, dan data mekanisme sumber dari GVZ Jerman, kejadian gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas zona penunjaman dengan mekanisme sesar naik berarah barat laut hingga tenggara dengan sudut landai low angle dan kedudukan N315E, DIP 23 dan slip 98. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jaki. Oke, makasih Mas Dafa. Lalu ada tentang dampak akibat gempa bumi. Kejadian gempa bumi tanggal 23 Agustus 2022 telah mengakibatkan terjadinya bencana di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Menurut BPBD Kabupaten Kaur
Dan hasil pemeriksaan lapangan sebanyak 2 orang luka-luka akibat tertimpa material bangunan dan 7 rumah penduduk di kerusakan di Desa Padang Petron dan Pasar Lama, Kecamatan Kaulatan. Ada juga di Desa Linau, Kabupaten Aceh. Untungnya kerusakan golong rusak ringan yang berupa cuma retak pada dinding atas bangunan dan patah kayu balok penyangga genting di desa. Lepasnya keramik masjid, mau hadirin di Desa Padang Petron, jatuhnya material genting dan ikatan semen yang menimpa plafon rumah di Desa Pasar Lama, dan retakan dinding rumah penduduk Desa Linau. Lalu hasil pemeriksaan lapangan memperlihatkan bahwa kejadian gempa bumi tanggal 23 Agustus 2022 tidak akan terjadinya tsunami dan juga tidak mengakibatkan terjadinya fenomena geologi permukaan berupa retakan tanah, penurunan tanah, likuifaksi, ledakan tanah atau loran yang dipicu oleh gempa bumi. Kejadian gempa bumi ini sempat membuat resah masyarakat karena isu akan terjadi gempa bumi dan besar bersumber dari zona megatrust yang akan memicu terjadinya tsunami. Lalu ada hal-hal yang dipersiapkan saat sebelum, saat, dan saat sesudah gempa. Sebelum gempanya, pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa seperti longsor atau likuifaksi. Kenali lingkungan tempat Anda bekerja, perhatikan letak pintu, lift, dan juga tangga darurat. Lalu ketahui juga di mana tempat paling aman untuk berlindung. Lalu yang kedua ada belajar melakukan P3K dan alat pemadam kebakaran. Lalu ketiga, catat nomor telepon yang penting dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Lalu yang terakhir adalah atur perabotan agar menempel kuat pada dinding untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Dan selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan. Siapkan alat yang harus ada di setiap tempat, kotak P3K, senter atau radio, dan makanan instan dan air. Silakan selanjutnya, Mas. Selanjutnya hal yang dipersiapkan saat gempa, yaitu yang pertama, jika Anda berada dalam bangunan, lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja, cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan, lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Yang kedua, jika berada di luar bangunan atau area terbuka, menghindar dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, dan pohon. Perhatikan tempat Anda berpijak. Hindari apabila terjadi rekahan tanah. Yang ketiga, jika Anda sedang mengendarai mobil, keluar, turun, dan menjauh dari mobil jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Selanjutnya, jika Anda tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Yang terakhir, jika Anda tinggal di daerah pegunungan, apabila terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Selanjutnya, Mas Rizky. Selanjutnya, hal yang dipersiapkan sesudah gempa yaitu yang pertama, jika Anda berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib, jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa, periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K, telepon, atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda. Yang kedua, periksa lingkungan sekitar Anda apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi kebocoran gas, apabila terjadi hubungan arus pendek listrik, periksa aliran dan pipa air, periksa apabila ada hal-hal membahayakan. Yang ketiga, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Yang keempat, jangan berjalan di daerah sekitar gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada.
Yang kelima, dengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio apabila terjadi gempa susulan. Jangan mudah terpancing oleh berita yang tidak jelas sumbernya. Yang keenam, mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Yang terakhir, jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan demi keamanan dan keselamatan kita semuanya. Dan yang terakhir di sini ada dokumentasi gempa, yaitu ada tempat terjadinya gempanya dan reruntuhan saat gempa terjadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakan slide PowerPoint. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di dalam kolom komentar pada YouTube yang nanti akan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.